wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat siang wahai saudaraku sama muslim yang dirahmati Allah SWT. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan satu hal yang wajib bagi setiap muslim. Beriman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para rasulnya sebagai pedoman untuk umat manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Beriman pada kitab Allah ada 4 hal cakupan. Yang pertama, bahwa beriman pada kitab Allah adalah yakin bahwa kitab itu turun dari sisi Allah SWT. Yang kedua, beriman kepada kitab Allah bisa dengan terperinci atau dengan garis besar. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab Allah berarti harus meyakini isi dari kitab-kitab tersebut, di mana kitab tersebut masih murni, belum ada campur tangan dari tangan-tangan manusia. Dan yang paling utama adalah bahwa beriman kepada kitab Allah, di situ kita harus berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah tersebut. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah menurunkan banyak sekali kitab kepada para rasulnya, namun ada 4 yang wajib kita imani. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kaum Bani Israel dengan bahasa Ibrani, di mana kitab itu berisi tentang 3 perintah dan 7 larangan, atau terkenal dengan the 10 Commandments. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang disebut Mazmur atau nyanyian-nyanyian, di mana dalam kitab tersebut ditujukan juga untuk kaum Bani Israel, berisi tentang 150 senandung atau nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam, berisi tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab yang ketiga yang diturunkan Allah kepada para rasulnya yaitu kitab Injil, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Bahasa aslinya adalah bahasa Suryani, berisi tentang penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran mencakup banyak hal, di mana di situ adalah penyempurnaan dari kitab-kitab yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada 5 pokok isi dari Al-Quran. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada akhlak, yang ketiga ada ibadah, dan yang keempat ada syariat dan muamalah, dan yang terakhir adalah ada tarikh atau sejarah Islam. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah SWT, lantas bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Yang pertama adalah cara beriman kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, yaitu dengan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Dengan cara yang lain, yaitu dengan cara meyakini bahwa kitab-kitab tersebut, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, itu diperuntukkan untuk kaum Bani Israel pada waktu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran? Yang pertama adalah meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di dalam kitab tersebut terjamin kemurnian dan keasliannya, menjadikannya pedoman hidup umat manusia, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama kehidupan manusia. Dan tidak kalah pentingnya, saya garis bawahi, cara mengimani Al-Quran adalah dengan cara mengamalkan
isi yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya adalah apa sih manfaat kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah, itu sangat jelas. Yang kedua, menjadikan petunjuk atau pedoman sebagai umat manusia. Yang ketiga adalah sebagai sarana untuk memperbaiki kepribadian kita masing-masing. Masih banyak lagi manfaat dari beriman pada kitab-kitab Allah. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, minimal sebagai koreksi saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang beriman di hadapan Allah SWT. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.